people, pusing sama jerawat yang gak sembuh-sembuh. Padahal sudah coba berbagai macam skincare. Yuk kita cari tahu penyebab jerawat dan cara mengatasinya. Saksikan IG Live ini sampai selesai ya. Halo happy people, selamat malam. Kembali lagi di IG Live Klinik Alana. Tentu saja bersama apoteker Gita. Di malam ini happy people, kita akan ditemani sama salah satu dokter yang baru bergabung banget nih sama kita. Tentu saja bersama Dr. Elizabeth Fabiola atau biasa kita panggil Dr. Ola. Halo dokter, apa kabar? Halo Gita, kabar baik. Gita gimana nih kabarnya? Wah, tentunya baik dong dok. Dok, aku mau bilang nih, tapi happy people juga pasti ngerasain kan kalau di bulan ini tuh cuaca lagi panas-panasnya, ya enggak? Dan kadang tuh pagi itu panas banget, terus itu nanti siangnya itu tuh agak mendung atau hujan. Itu tuh bikin salah satu kulit jadi breakout. Nah, salah satunya itu bisa bikin jerawatan. Tapi happy people, perubahan cuaca bukan faktor utamanya ya. Bisa aja karena penggunaan skincare, pola hidup, atau karena hormon juga. Jadi malam ini kita akan bahas tuntas, cocok banget sama tema kita malam ini, acne versus lifestyle. Dan seperti biasa, di akhir IG Live, kita akan selalu mengadakan giveaway nih untuk satu happy people yang beruntung bisa mendapatkan free sunscreen acne. Jadi untuk happy people semua, tetap stay tune di IG Live kita malam ini. Dan bagi yang ingin bertanya, boleh banget chat di kolom komentar kita ya. Wah dok, pembahasan malam ini tuh seru banget dok. Karena ini tuh suatu keluhan yang bikin galau. Banyak banget deh, mau kerabat, mau saudara, itu pasti nanyain bermasalahkan tentang jerawat. Tapi dok, aku mau nanya dulu, kenapa sih jerawat itu tuh bisa terjadi atau muncul? Jadi jerawat itu sebenarnya adalah masalah kulit yang disebabkan karena pori-pori tersumbat gitu. Oke. Pori-pori tersumbat bisa karena minyak dan penebalan si sel kulit mati. Lalu menyebabkan adanya bakteri P. acne namanya ya, itu terperangkap di dalam pori-pori. Akhirnya jadilah jerawat. Dan jerawat itu bentuknya macam-macam. Wah, apa aja tuh dok? Yang pertama bentuknya komedo. Jadi komedo hitam dan putih itu sudah termasuk jerawat ya. Lalu kalau udah ada benjolan yang kecil, merah dan terasa sakit, itu namanya papul. Kalau benjolan yang merah kecil itu udah ada nanahnya dan terasa sakit tentunya, itu pustul. Lalu kalau benjolan sudah lebih besar, teksturnya lebih keras, lebih sakit tentunya, dan isinya juga nanah, itu namanya nodul. Kalau sudah ada kantongnya namanya kista. Gitu Gita. Oke, jadi ternyata jerawat itu ada tipe-tipenya ya dok. Ada yang ringan, sedang, dan juga berat. Dan terjadinya jerawat itu bisa karena pori-pori tersumbat, karena kulit yang berminyak, ya kan dok. Tapi dok, aku mau bahas pori-pori tersumbat. Kenapa pori-pori tersumbat itu bisa menyebabkan jerawat, dan kenapa pori-pori itu jadi gampang tersumbat dok? Itu pertanyaan yang penting banget sih. Jadi penyebab pori-pori tersumbat tuh paling enggak ada 3 lah ya. Yang pertama karena kotoran. Kotoran itu bisa cuman dari debu. Kita di jalanan tuh kan lagi banyak ya debu-debu, itu bisa menyebabkan pori-pori tersumbat. Lalu yang paling sering nih terjadi, tangan. Siapa yang suka tangannya nih pegang-pegang muka? Jadi tangan kita ini kelihatannya kayak bersih, tapi sebenarnya kita nggak tahu apakah tangannya benar bersih atau enggak. Pada saat kita megang-megang muka, kotorannya bisa menyumbat si pori-pori. Lalu yang kedua itu karena sel kelenjar minyak memproduksi minyak yang berlebih. Akhirnya minyaknya itu menyumbat pori-pori. Dan yang ketiga itu karena regenerasi kulitnya lambat. Jadi penumpukan sel kulit matinya banyak tuh Gita, akhirnya ya menyumbat lagi pori-porinya. Gitu. Jadi penyebab jerawat ini ya dok, karena pori-pori tersumbat dan juga sel berminyak, muka berminyak terlalu lebihan, terus itu sel kulit mati juga. Dan yang bisa menyebabkan pori-pori tersumbat juga tangan yang kurang bersih. Jadi sebelum memegang wajah, sebelum kita skincarean,
wajib untuk membersihkan tangannya dulu nih happy people. Cuci tangan. Oke dok, selain penyebab yang lain nih, adakah penyebab lain yang bisa menimbulkan jerawat? Tentu ada dong. Apa tuh? Dan ini tuh paling sering banget loh terjadi pada anak muda. Betul. Makanan. Siapa nih yang suka jajan? Makanannya kayak apa dulu nih dok? Makanan yang manis-manis, terus mengandung banyak lemak, susu. Biasanya tuh ya anak-anak sekarang kan beli minuman yang instan-instan gitu, enak ya, seger, panas-panas, tapi hati-hati happy people. Itu bisa memicu jerawat. Makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi susu, itu yang biasa kita sebut dairy food. Memang nggak secara langsung menyebabkan jerawat loh itu Gita, tapi dia memicu, merangsang si sel kelenjar minyak untuk memproduksi minyak lebih banyak lagi, akhirnya minyak menyumbat pori-pori. Oke, jadi sebenarnya makanan-makanan yang manis ataupun berlemak itu sebenarnya nggak apa-apa ya happy people, cuma tetap dibatasi nih, nggak terlalu sering, bisa diseimbangin lah ya sama makanan-makanan nutrisi atau perbanyak minum air putihnya. Oke dok, karena kita bahas makanan nih, benar nggak sih kalau kacang-kacangan nih bisa menyebabkan atau menimbulkan jerawat? Itu fakta atau hoax? Aduh Gita, kasihan banget deh jerawat kacang itu ya. Kacang tuh selalu difitnah dan jadi kambing hitam penyebab jerawat. Padahal kacang itu sebenarnya baik juga karena kacang mengandung antioksidan yang tinggi, mengandung selenium dan mengandung vitamin E. Di mana kandungan-kandungan itu dia sebenarnya menjaga sel-sel dari kerusakan dan juga menurunkan resiko terinfeksinya bakteri P. acnes itu. Cuman tetap ya Gita, pengolahannya harus benar. Itu happy people, pengolahannya harus benar. Jangan digoreng dengan minyak yang terlalu banyak. Lalu pada saat makannya karena boleh makan kacang nih, jadi kita makan kacang pakai es krim. Nah, jadi teman makannya juga harus diperhatikan ya gitu. Jangan terlalu banyak juga kacangnya. Oke, jadi sebenarnya kacang itu banyak manfaatnya ya dok ya, banyak khasiatnya. Cuma apapun yang kita makan berlebihan itu pasti bisa menyebabkan, bukan hanya kacang-kacangan nih happy people, mungkin ada makanan-makanan yang lain. Contohnya yang manis, dan mungkin pengolahannya juga cari yang bisa direbus atau enggak dipanggang ya dok. Itu kan bisa mengurangi nih daripada yang berminyak. Nah dok, aku juga kadang suka ngeliat nih, atau nggak ada teman kerabat aku deh, kadang ya dok, ketika kita masa muda nih, ketika kita masih muda, gampang banget jerawatan. Tapi ketika kita sudah bertambah usia, malah jerawatan itu berkurang atau udah nggak ada sama sekali nih. Tapi kadang haid juga tuh bisa menimbulkan jerawat. Itu tuh karena apa dok? Nah, kalau yang ini pertanyaannya bagus Gita. Karena masalah ini biasanya disebabkan karena hormon, dan jerawat yang karena hormonal ini di Indonesia kasusnya cukup tinggi. Kalau berdasarkan penelitian sekitar 55,6% di Indonesia itu hormon mempengaruhi jerawat gitu. Jadi hormonnya pada saat usia-usia remaja biasanya ya itu hormonnya tidak stabil, terjadi peningkatan dari hormon terutama androgen, dan hormon androgen itu kerjanya bersifat merangsang lagi, balik lagi sel kelenjar minyak. Jadi akhirnya sel kelenjar minyaknya memproduksi lagi minyak yang terlalu banyak dan menyumbat lagi pori-pori gitu. Tapi biasanya berangsurnya bertambahnya usia, hormon jadi lebih stabil, jadi jerawat biasanya berkurang. Jadi kalau yang masih muda nih jerawatan, pokoknya jangan panik dulu lah, siapa tahu nanti pas dewasa hormonnya udah lebih stabil gitu. Tapi biasanya kasus kayak gini harus diimbangi sama dari dalam. Jadi kita harus ada vitamin yang dimasukin ke dalam tubuh, dari vitamin, makanan, dan juga menjaga lifestyle kita. Jadi sebenarnya kenapa kita bertambah usia ataupun haid timbul jerawat itu karena hormon ya dok. Jadi memang ketika kita bertambah usia itu hormon itu semakin stabil nih happy people. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa menyebabkan berkurangnya jerawat di kulit wajah ataupun mau di badan juga bisa ada jerawat ya dok. Bisa. Tapi dok tadi kan dokter bilang tentang lifestyle. Nah
lifestyle yang seperti apa nih yang bisa membantu atau menyembuhkan jerawat nih dok? Nah ini sebenarnya juga lifestyle itu menjadi PR bagi semua orang ya, kita termasuk kita. Lifestyle untuk memperbaiki agar jerawat cepat sembuh dan mencegah jerawat itu yang pertama adalah menjaga kebersihan. Jadi kita harus ya jaga ya, jangan kita pegang-pegang tangan kita dengan belum cuci tangan terus pegang wajah dengan tangan, atau berpangku tangan kayak gini juga bisa menyebabkan jerawatan ya. Lalu gantilah sarung bantal kalian lebih rutin dan lebih sering, paling nggak seminggu sekali. Lalu juga para happy people yang pakai motor, nah sering membersihkan helmnya, mungkin bisa dicuci ya Gita ya. Iya betul. Lalu yang berikutnya adalah makanan harus banyak yang dihindari, seperti yang tadi ya, makan makanan yang mengandung gula tinggi, tepung juga termasuk ya, lalu mengandung lemak yang tinggi, mengandung susu, dan juga turunan dari susu, bisa keju, lalu yogurt, itu juga turunan dari susu dikurangi. Perbanyaklah makanan yang banyak mengandung nutrisi seperti sayur-sayuran, terutama yang mengandung vitamin A. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan segar, sayur-sayuran bisa kalian makan wortel, tomat, itu vitamin A-nya cukup tinggi. Lalu juga perbanyak minum air putih agar kulit kalian lebih terhidrasi. Lalu yang berikutnya istirahat yang cukup, karena kalau kita istirahatnya kurang, maka hormon kita juga balik lagi nggak akan stabil. Lalu yang berikutnya yang agak susah nih, jangan stres. Hindari deh paling enggak ya, hindari stres. Karena stres ya itu lagi ya, balik lagi. Jangan terlalu banyak pikiran ya people, tiba happy aja. Terus sedang ada lagi nggak? Kalau ada lagi, berat badan. Kita harus mengontrol berat badan kita agar terkontrol lah ya, supaya hormonnya juga lebih terkontrol, karena berat badan yang nggak terkontrol juga mempengaruhi hormon. Juga untuk happy people yang lagi jerawatan, yuk kurangi make upnya, karena make up bisa memicu lagi, menyumbat pori-pori, membantu menyumbat pori-pori semakin parah gitu. Jadi pola hidupnya tadi tuh ya happy people, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, terus itu mengganti sarung bantal, karena kan sarung bantal itu juga bisa membuat menambah bakteri kumpul di situ semua. Terus itu sering mencuci helm nih yang bagian dalamnya, itu kan pasti banyak juga ya dok, karena kan kita sering berpergian. Terus itu dengan cara makannya juga tetap yang harus bernutrisi nih, seperti buah-buahan, sayuran, terus itu banyaklah minum air putih, terutama juga harus mengurangi make up. Bukan nggak boleh ya, tapi boleh-boleh juga, tapi jangan terlalu sering. Tapi kalau sudah tuntutan kerja ya udah, ya penting tetap double cleansing. Nah dok, aku juga mau nanya nih, bahwa di Indonesia atau dimanapun lah ya, skincare ini tuh udah banyak banget, kita bisa mendapatkan di mana aja, mau di e-commerce, mau dimanapun, itu tuh gampang banget. Tapi dok, skincare apa sih yang bisa membantu, atau kandungan skincare yang seperti apa nih yang bisa membantu menyembuhkan jerawat? Nah kalau skincare, kita harus lihat lagi dulu jerawat kita tuh termasuk tipe yang apa. Jadi jerawat itu ada grade-grade-nya happy people, dari grade yang ringan, sedang, dan berat. Nah kita harus kenali dulu, kalau jerawat kita yang ringan tuh gimana sih dok? Ringan itu yang hanya komedonya juga nggak banyak ya. Lalu ada pustul atau papul tapi hanya 1-2, itu masih termasuk yang ringan. Kalian masih bisa pakai skincare rutin harian kalian gitu, yang mengandung apa? Bisa yang mengandung BHA atau salicylic acid, tea tree oil, bisa juga yang mengandung niacinamide, lalu bisa mengandung sulfur dan zinc oxide. Tapi tetap penggunaannya kalian harus tetap berhati-hati. Maksudnya apa hati-hati? Jangan asal mencampur produk. Gitu, karena dengan mencampur produk, kalau kita nggak tahu, itu bisa saling melemahkan kandungan aktifnya. Jadi sayang kalian pakai skincare-nya. Jadi kandungan skincare yang bisa membantu jerawat tuh tadi ada BHA, terus ada salicylic acid, zinc oxide, niacinamide, sulfur, bahkan ada tea tree oil juga. Nah, tapi tetap harus perbanyak lagi untuk mencari tahu apakah kandungan skincare ini bisa disatuin sama skincare yang lain nih. Takutnya malah makin breakout. Jadi tetap harus
dipelajari lagi lah ya dok, atau kalian mau nanya ke dokter kesayangan kalian juga nggak apa-apa sih, itu lebih baik. Tapi happy people, selain skincare yang dengan kandungan seperti itu, cari juga untuk sunscreen dok. Ya, itu penting banget dipakai rutin dan diulang ya. Iya betul, jangan lupa di-apply. Banyak kok sunscreen yang bisa untuk kulit yang oily dan berjerawat. Jadi sunscreennya juga harus dikondisikan sama kulit wajah kalian nih, happy people. Dan ada juga sunscreen yang mengandung kandungan tersebut. Jadi jangan lupa untuk re-apply sunscreennya. Nah dok, tadi kan dokter ada bilang bahwa jerawat itu ada grade-nya. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan juga ada yang berat. Tapi aku mau nanya yang grade-nya yang paling berat nih dok. Kadang jerawat itu sudah bernanah atau bahkan dia benjolan besar dan sakit. Itu tuh cara pengobatannya kayak gimana dok? Oke, jadi kalau jerawatnya sudah masuk yang sedang apalagi yang berat, kalian sebenarnya udah nggak cukup lagi kalau pakai skincare rutin harian kalian. Karena sebenarnya kondisi kayak gitu kalian butuh yang namanya antibiotik. Baik itu secara oles, mungkin topikal yang oles bisa krim atau gel, bisa juga kalau kurang mempan bisa ditambahkan dengan antibiotik yang diminum. Tapi untuk mendapatkan obat-obat gitu kalian harus berobat ke dokter. Kalian harus konsultasikan dengan dokter kalian agar penggunaan obatnya juga tepat dan juga terawasi. Ini sangat penting banget karena namanya obat-obatan tetap harus diawasi oleh dokter. Jadi kalau sudah masuk ke jerawat yang sedang apalagi yang berat, lebih baik kalian datang ke dokter kesayangan kalian dan konsultasi dengan dokter kalian. Gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah jerawat yang seperti itu bisa juga pakai skincare, cuma lebih baik konsultasikan lagi nih ke dokternya skincare yang seperti apa yang cocok untuk kondisi kulit berjerawat yang seperti itu, yang bernanah atau benjolan yang besar-besar. Bahkan bisa juga untuk meminum antibiotik. Tapi tetap happy people, kalau minum antibiotik itu kita harus konsultasi dulu sama dokternya nih, bahkan untuk bisa dipantau oleh apotekernya. Jadi sebenarnya kalau antibiotik juga tidak bisa dikonsumsi sembarangan atau dibeli bebas. Terus dok, tadi kan juga bahwa tadi kita bahas tentang jerawat yang seperti bernanah dan sudah besar-besar itu. Tapi aku mau nanya juga nih, ketika kita jerawatan, kita boleh facial atau treatment nggak? Nah ini tuh tergantung. Kalau jerawat kita masih banyak yang radangnya, yang merah-merah ya, gitu, lebih baik sih kalian obatin dulu peradangannya. Jadi dengan penggunaan obat ya, lebih pentingnya ke obat sih ya, karena kalau skincare rutin udah kurang cukup ya, harus dibantu dengan obat-obatan oles. Kalian redain dulu peradangan jerawatnya. Setelah agak mereda, barulah boleh dilakukan facial gitu. Kalau jerawat kalian sekarang nggak banyak yang radang, oke, boleh dilakukan facial. Tapi bagian yang radangnya tetap harus dilewat ya, jangan sampai pecah, jangan kena massage kayak gitu. Dan pentingnya treatment adalah selain membersihkan kulit dari komedo-komedo itu juga mengangkat sel-sel kulit mati dan minyak-minyak yang menutup si pori-pori. Jadi supaya apa? Supaya ya kulitnya lebih bersih lagi, jerawatnya tercegah terbentuknya jerawat. Jadi boleh ya dok, tapi berarti kalau yang jerawatnya meradang banget paling harus paling dipiling kayak gitu bisa nggak dok? Dipiling masih bisa. Baik, masih bisa ya. Jadi sebenarnya kita harus menyembuhkan jerawatnya dulu. Kalau memang kita bisa untuk di facial, pasti bisa di facial. Tapi ini dok, terakhir ya aku mau nanya, ada nggak sih tips untuk happy people yang lagi kondisi kulitnya lagi berjerawat? Nah buat happy people yang lagi jerawatan, jangan stres dulu, jangan putus asa dulu. Betul. Dengan semakin kita stres karena ada jerawat, itu bukan mengobati, malah memperparah. Jadi tenangkan diri kalian, kenali jerawat kalian masuknya ke jerawat yang mana nih. Apakah kalian sudah perlu untuk berobat ke dokter atau belum? Dan perbaiki pola hidup kalian juga ya, segera sih kalau bisa segera ke dokter, kalian segeralah konsultasi ke dokter agar cepat sembuh jerawatnya, cepat teratasi sehingga tidak meninggalkan bekas jerawatnya.
Jadi tetap semangat ya dok, jangan putus asa karena harus tetap bagaimanapun dengan kondisi kulit jerawat kita harus bersyukur, harus memahami jerawat kita juga. Bahkan kita juga harus tetap konsisten ya dok. Konsisten dalam hal apa nih? Misalnya dari pola hidupnya, dari makanan, minuman, ataupun dari kebersihannya. Nah dok, aduh, saking banyaknya pembahasan kita malam ini tentang acne versus lifestyle, udah banyak nih happy people yang mau bertanya nih dok. Untuk pertanyaannya boleh dibacain sama Kak Erina. Silakan Kak Erina. Oke dokter, nanti kita Erina bacain satu persatu pertanyaan dari para happy people ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Mamai dok. Kalau wajah sudah ada scar atau bopeng, apakah bisa sembuh sempurna sampai kulitnya rata dan mulus kembali? Oke, terima kasih untuk Kak Mamai pertanyaannya. Saya bantu jawab ya. Untuk kulit yang sudah ada bopengnya atau sudah ada skarnya memang agak sulit pengobatannya. Kenapa tuh dok? Karena sudah terbentuk jaringan parut di dalam kulitnya, sehingga kita harus lepaskan jaringan parutnya itu. Bisa kita bantu penanganan, bisa dibantu dengan treatment ya. Oke. Gitu. Tentu kalau udah scar mah harus dibantu dengan treatment gitu. Dan itu treatmentnya bisa dengan contohnya dengan derma roller, lalu juga bisa dengan subsisi. Nah ini subsisi itu sebenarnya juga banyak yang menghindari, tapi sebenarnya penting untuk scar dan sangat membantu untuk mengatasi scar. Lalu bisa juga dibantu dengan treatment seperti laser fraksional. Jadi kalau sudah ada scar, nggak usah panik dulu, tenangkan hati kalian, konsultasi masih bisa ditangani. Oke Kak Mamai, sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya nih dok dari Kak Cika Putri. Dok, kalau kulit sedang berjerawat, apakah boleh treatment untuk pencerahan? Nah, kalau brightening ya berarti yang kayak gitu. Brightening. Kalau lagi jerawatan lumayan parah, kalau menurut saya lebih baik diatasi dulu jerawatnya. Gitu. Lalu ini ada pertanyaan juga dok dari Kak Cika. Dok, kalau berjerawat pakai sunscreen minimal SPF berapa ya dok? Kalau berjerawat pakai sunscreen, pakai SPF yang 30 juga cukup. Hanya tetap ya reapply harus sering banget, sekitar 3 jam sekali lah kalau bisa. Gitu. Karena kalau SPF terlalu tinggi juga jadinya ke kulit terlalu berminyak. Oke Kak, udah terjawab ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Anissa Runis. Dok, kalau mau tanya apakah scrub itu baik untuk kulit berjerawat? Scrub untuk kulit berjerawat, jerawatnya kayak gimana dulu? Kalau hanya komedo dia nggak apa-apa, tapi kalau jerawatnya sudah yang besar, papul, nodul, apalagi ya pustul apalagi nodul, itu baiknya jangan dilakukan scrub karena nanti malah akan menyebabkan jerawatnya pecah. Kalau jerawatnya pecah, tentu resiko terjadinya bekas jerawatnya makin itu banyak ya, dok? Makin parah gitu. Udah terjawab ya Kak Anissa. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Novia. Dok, kalau wajah sensitif dan berjerawat aktif, bagusnya treatment apa? Dan untuk hasil maksimal harus berapa kali treatmentnya? Jerawat kulit sensitif dan jerawat kulit aktif. sensitif dan berjerawat, bagusnya treatment apa dok? Oke. Dan berapa kali? Dan berapa kalinya ya? Baiknya sih kita lakukan facial. Tapi kalau jerawatnya masih radang, kita chemical peeling dahulu, lalu juga penggunaan krim-krim ya, penggunaan obat-obatan. Lalu setelah jerawatnya mulai mereda, kita bisa lakukan facial untuk jerawat. Oke Kak Novia, sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Ian. Dok, bolehkah kulit berjerawat tapi pengen cerah juga, pakai krimnya gimana? Apa boleh dicampur dengan krim pencerah? Kalau yang ini kita bisa atasi dulu jerawatnya, tapi juga tetap atasi dulu jerawatnya. Tapi juga sebenarnya ada krim jerawat yang bisa untuk mencerahkan. Bisa untuk mencerahkan juga. Jadi tenang happy people, nggak usah bingung kalau saya jerawatan tapi kusam, gimana caranya? Bisa diobati dengan obat jerawat yang juga mengandung pencerah tapi yang aman untuk jerawat. Berarti kayak niacinamide gitu nggak sih dok? Karena kan niacinamide bisa mengontrol minyak berlebih, terus juga bisa untuk yang berjerawat, bahkan juga bisa untuk mencerahkan, ya nggak sih? Ya. Oke dok, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kanida Putri. Dok, apakah bekas jerawat semuanya akan berbekas menjadi scar? Nggak semua jerawat itu berbekas jadi scar.
Tapi yang pasti kalau jerawatnya dikopek-kopek ya, dipecahin, itu pasti akan jadi scar. Lalu kalau jerawatnya besar, kayak yang nodul atau kayak yang kista, itu bisa kemungkinan besar jadi scar. Dan kalau maaf jerawatnya terlalu lama tidak tertangani, itu juga bisa menjadi scar. Oke dok, pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu. Ini dari Kak Anita, dok, apakah ada produk yang aman untuk ibu hamil? Wah, betul tuh dok. Produk yang aman tentu ada. Kita bisa menggunakan, bahkan even antibiotik pun juga ada yang aman untuk ibu hamil gitu. Jadi nggak perlu panik kalau yang hamil. Lalu penggunaan skincare juga banyak kok yang mengandung yang aman untuk ibu hamil. Contohnya kayak mana tuh? Contohnya kayak niacinamide itu masih aman untuk ibu hamil. Oke dok, ini ada satu lagi tambahan pertanyaan dok dari Kak Isma. Dok, kalau bekas jerawat apakah boleh di roller? Bekas jerawat di roller tentu boleh, untuk menghilangkan bekas yang hitamnya dan juga terutama scar. Oke dok, Erina kembaliin lagi ke Teh Gita ya. Yeay, terima kasih happy people yang sudah bertanya. Dan aku mau ngasih info juga nih, seperti yang aku bilang di awal. Seperti biasa, di akhir IG Live itu kita selalu mengadakan giveaway nih untuk satu happy people yang beruntung. Syaratnya gampang banget untuk memenangkan giveaway. Happy people yang bisa bisa menjawab dengan cepat dan tepat, itulah pemenangnya. Dan untuk memenangkan giveaway ini, salah satu produknya itu ada free sunscreen Acne. Nah dok, untuk pertanyaan giveaway-nya apa nih? Oke, untuk happy people pertanyaannya gampang aja sih. Bagaimana pola hidup, seperti gimana sih yang harus diperbaiki agar jerawat cepat sembuh? Sekali lagi ya, pola hidup seperti gimana yang harus diperbaiki agar jerawat cepat sembuh? Sebutkan paling nggak 3. Wah, itu tuh happy people, pola hidup yang seperti apa nih yang bisa membantu untuk menyembuhkan jerawat? Minimal 3 deh, biar gampang nih untuk happy people semua. Ayo cepet-cepetan. Siapa pemenangnya? Pertanyaannya sambil nunggu, ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Kak Ian. Terus dok, kalau untuk scar, terus dok, kalau sudah terjadi scar, apa bisa kulit kembali rata ke semula? Tergantung dari jenis scarnya. Kalau jenis scarnya kayak yang masih boxer kayak gitu, itu masih bisa. Tapi ada beberapa jenis scar yang dia nggak bisa kembali ke seperti semula. Hanya mungkin sekitar 70% sampai 80%. Oke dok, sambil nunggu ya pertanyaan dari para happy people. Ini udah banyak nih yang masuk. Dari Kak Anissa Runis, tidak makan makanan manis yang mengandung gluten, bersihkan helm dan HP atau sarung bantal. Terus ada juga dari Kak Sela, menjaga kebersihan, menjaga makanan dengan perbanyak yang mengandung nutrisi, perbanyak minum air putih, istirahat cukup dan jangan stres, lalu mengontrol berat badan dan kurangi make up. Lalu ada nih dari Kak MH Full, makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup. Lalu ada dari Kak Pita, pola makan, istirahat cukup, menjaga kebersihan. Dari Kak Sela juga, hindari stres, kenali jerawat, perbaiki pola hidup, konsultasikan ke dokter. Kayaknya paling lengkap. Banyak banget ya, pada hebat-hebat ya happy people. Keren lah, Keren. jago lah. Jadi yang mana ya? Kita jadi bingung loh nih. kita ini. Betul. Jadi yang mana nih Kak Irina? Selamat kepada Kak Sela Nurs yang menjaga kebersihan, menjaga makanan dengan perbanyak yang mengandung nutrisi, perbanyak minum air putih, istirahat cukup, jangan stres, mengontrol berat badan dan kurangi make up. Selamat Kak, kakak mendapatkan free sunscreen Acne. Kakak bisa DM kami untuk klaim hadiahnya ya. Wah, selamat Kak Sela. Kamu menangkan giveaway malam ini dan kamu berhak untuk mendapatkan free sunscreen Acne. Untuk Kak Sela, gampang banget ngeklaim hadiahnya dengan cara DM IG kita ya. Wah, Dok, ternyata banyak banget yang excited untuk happy people yang tetap stay tune di IG kita malam ini. Dan tidak terasa, ternyata kita sudah di ujung acara. Nah dok, dari pembahasan kita malam ini tentang acne versus lifestyle, ada nggak sih kesimpulan dok dari pembahasan kita? Kesimpulannya balik lagi, kalian happy people
Kalau udah ada jerawat, jangan panik, jangan stres, galau, itu karena malah bikin makin parah ya. Tetap happy. Jangan putus asa dulu juga, karena jerawat itu bisa diatasi, bisa diobati meskipun sudah lama. Kok jerawatannya nggak sembuh-sembuh, udah pakai skincare-nya banyak, mungkin kurang tepat. Jadi boleh yuk kita konsultasikan ke dokter kesayangan kalian untuk mendapatkan treatment yang lebih tepat lagi, dan juga pola hidup ya, pola hidupnya kita diperbaiki lagi, lebih baik lagi, makin hari lebih baik lagi. Dan juga jangan lupa kalau keluar dan tiap hari meskipun di dalam rumah juga tetap pakai sunscreen. Betul, jangan lupa untuk reapply sunscreen juga ya dong. Iya. Dan untuk acne fighter, Ken jangan putus asa, tetap semangat. Itu semua pasti butuh konsisten dalam hal apa nih? Mau dari skincare-nya, pola makannya, pola tidurnya, kurangi begadangnya. Begadang sebenarnya boleh, tapi kalau begadang tiada artinya tentu jangan. Kayak lagu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, happy people, tetap semangat karena jerawat itu pasti sembuh kok dengan sendirinya, asalkan kita tadi tetap konsisten nih dan kenali jerawat kalian dulu seperti apa. Dan jangan lupa, aku udah gak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk tetap sering pakai sunscreen, mau di rumah maupun di luar rumah ya, karena sunscreen juga pasti membantu untuk menyembuhkan, bahkan bukan jerawat aja nih, bisa untuk flek dan sebagainya ya dok. Betul banget. Terima kasih Dokter Ola Sama-sama sudah menyempatkan waktunya malam ini, sudah membagikan ilmunya juga. Aduh seru banget dok, terima kasih ya. Sama-sama Gita. Dan terima kasih juga untuk happy people yang udah stay tune di IG Live kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk semua happy people. Semoga menambah ilmu juga. Semoga bisa membantu kerabatnya ataupun saudara-saudaranya tentang acne. Jadi tetap semangat untuk happy people semua yang sedang kondisi kulitnya sedang berjerawat. Untuk acne fighter, tetap semangat. Dan tentu saja kami dari Klinik Alana ingin mengucapkan terima kasih juga nih untuk happy people yang tetap stay tune di IG Live kita malam ini. Dan saya Apoteker Gita pamit undur diri. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people juga smart people. Dadah.